Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel YouTube IPS Terpadu dan Geopolitik. Anak-anak, kali ini saya akan membahas materi kegiatan ekonomi. Kebutuhan manusia yang semakin bertambah, namun alat pemuas kebutuhan yang semakin terbatas, sehingga mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi ialah kegiatan yang menghasilkan atau mengubah nilai guna suatu barang. Setiap barang mempunyai nilai guna yang berbeda. Di antaranya, nilai guna bentuk. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kedelai telah diubah menjadi tahu atau tempe. Nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya jika dibawa ke toko bangunan. Nilai guna waktu. Pada saat musim hujan, nilai guna jas hujan dan payung akan tergolong tinggi karena setiap manusia membutuhkannya. Nilai guna kepemilikan. Bagi seorang yang berprofesi sebagai petani, mempunyai cangkul atau traktor adalah hal yang sangat penting dalam menunjang kegiatan bertani. Akan tetapi, nilai guna dari cangkul dan traktor menjadi rendah apabila barang tersebut dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai fotografer. Berdasarkan kepemilikannya, nilai suatu barang akan menjadi lebih tinggi. Pada kegiatan produksi memerlukan faktor produksi. Macam-macam faktor produksi, diantaranya faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Jika diklasifikasikan, yang tergolong faktor produksi asli yaitu faktor produksi alam dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan yaitu faktor produksi modal dan kewirausahaan. Faktor produksi alam ialah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa dipakai manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Contoh faktor produksi alam yang dapat dinikmati langsung seperti tanah, udara, air. Sedangkan contoh faktor produksi alam yang tidak langsung diantaranya gas alam, tambang, serta tenaga alam. Tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah segala kegiatan manusia baik berbentuk fisik maupun rohani yang ditujukan untuk keperluan produksi. Faktor produksi ini sangat diperlukan untuk mengolah dan meningkatkan nilai atau manfaat atas suatu benda. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik seperti guru, tenaga kerja terlatih seperti penjahit, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya tukang sapu. Modal. Modal tidak hanya terbatas pada bentuk uang, namun dapat juga berbentuk mesin, gedung, tanah, dan lainnya. Kewirausahaan.
Faktor ini mempunyai peran merencanakan, mengorganisir, memperkerjakan karyawan, memeriksa hasil kerja karyawan, menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya seperti alam, tenaga kerja, dan modal. Demikian anak-anak, materi kita tentang kegiatan produksi. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa.